Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, dukung like, komen dan share-nya kakak, selamat mendengarkan. Yang mulia dan saya tidak punya anak, kata permaisuri. Xiao Yan tertegun. Ini terdengar tidak masuk akal, tetapi ia tidak berani bertanya. Apakah Anda ingin tahu apakah tidak ada anak atau apakah mereka meninggal muda? Permaisuri langsung melihat pikiran Xiao Yan, membuatnya mengangkat sebelah alis. Itu hanya pikiran sekilas. Dan pikiran ini, yang mulia dan saya, meskipun kami sudah menikah, tidak pernah berhubungan seks. Permaisuri mengatakan ini. Xiao Yan kembali terkejut. Apakah seperti yang Anda pikirkan? Setelah sekian lama, saya belum pernah mematahkan darah saya, dan saya tidak bisa mematahkan cinta saya. Keterkejutan Xiao Yan hampir tak tersamarkan. Bagaimana pendapat Anda tentang perilaku Xiao Huang sebelumnya? Dia sepertinya tidak terangsang. Bagaimana mungkin pesona feminin yang menggoda Xiao Yan itu palsu? Apakah Anda mencoba mengatakan saya tidak seperti itu? Permaisuri mengangkat matanya lagi, tersenyum pada Xiao Yan, dan dia mengangguk. Meskipun aku belum terangsang, aku masih merasakan hal yang sama ketika melihat banyak wanita. Tapi itu tidak terasa begitu menggoda bagimu, bukan? Xiao Yan tetap diam sepanjang percakapan, membiarkan permaisuri yang berbicara. Mengenai apa yang ingin ia katakan, Kaisar, yang tak mampu mengungkapkannya, berbicara untuknya. Xiao Yan tersenyum kecut. Namun, permaisuri tidak pernah mengalami hasrat seksual, dan ia dan Yang Mulia juga tidak pernah menjalin hubungan suami istri. Pasti ada alasannya. Permaisuri sedang merencanakan sebuah rahasia yang tidak diketahui semua orang. Bukan karena itu, kata Xiao Yan perlahan. Permaisuri tersenyum mendengarnya. Kecerdasan dan kelicikanmu semakin kuat sejak pertama kali kita bertemu. Pada waktunya, Yang Mulia, dengan aura keilahiannya, akan dapat kembali, kata permaisuri sambil tersenyum. Kilatan keemasan melintas di matanya, dan ia melanjutkan sambil menatap Xiao Yan lagi. Mengenai apa yang kau katakan, carilah Ding Yue. Mungkin dia punya solusi, tapi itu hanya satu cara. Jika ingin sukses, kau harus berusaha lebih keras. Sang ratu tidak menjelaskan lebih lanjut tentang urusannya sendiri, melainkan memberitahu Xiao Yan kemana ia harus pergi selanjutnya. Xiao Yan menatap sang ratu, mengepalkan tinjunya dan membungkuk dalam-dalam. Ia bisa merasakan bahwa kondisi sang ratu telah memburuk secara signifikan sejak pertemuan pertama mereka dengannya dan kedatangannya di alam dewa kuno. Setelah Xiao Yan mundur dari paviliun 1000 mesin, ia merenungkan ketidakmampuan sang ratu untuk bertarung di levelnya, bahkan untuk tetap berada di alam abadi ilahi. Ketiga, sebagai makhluk kuat dari era sebelumnya, ia seharusnya lebih kuat lagi, jadi mengapa ia berhenti di situ? Lebih lanjut, meskipun sang ratu tidak mengatakannya, fakta bahwa ia tahu begitu banyak pasti berkaitan dengan rahasia surga. Mengupas rahasia surga, mengetahui takdir seseorang juga dapat merusak takdir seseorang, dan bahkan alam abadi ilahi mungkin tidak dapat mengimbanginya. Meskipun itu hanya spekulasi Xiao Yan, ia masih bisa merasakan perubahan sang ratu. Ia juga telah berbagi banyak rahasia dengan Xiao Yan, meyakini bahwa kekuatan Xiao Yan telah tumbuh dan ia bisa tahu lebih banyak. Xiao Yan kemudian berjalan perlahan dan mantap ke arah Ding Yue. Setelah Xiao Yan pergi, permaisuri berada di paviliun Tianji, rambut 3 runcingnya berkibar tebal. Rambutnya yang dulu hitam legam kini hanya memiliki sehelai yang mencuat dari akarnya. Saat mata permaisuri beralih dari hitam ke putih dengan kecepatan yang terlihat, tak ada ekspresi yang terpancar. Dengan jentikan jari, rambut putih itu menyembunyikan kecurigaannya. Seketika rambutnya terangkat, helaian putih yang tak terhitung jumlahnya muncul di dalamnya. Apa gunanya menghitung hukum alam? Oleh karena itu, semua makhluk hidup mengaku melindungiku dengan nyawa mereka, tak mau membiarkanku berkomplot melawan mereka, tetapi apa hasil akhirnya? Kali ini, aku akan melindunginya, apapun hasilnya. Permaisuri berbisik pelan, tetapi kata-katanya menunjukkan keyakinan yang kuat dan tak tergoyahkan. Ding Yue ada di sana. Tempat ini dipenuhi dengan kapal-kapal Susen, semuanya diubahnya menjadi kapal-kapal dewa kuno berwarna emas. Ia mengenakan sorban, tatapannya saksama mempelajari teknologi Minghe tingkat tinggi dari Taiksu. Selama beberapa hari terakhir, ia telah menguasai semua teknologi Minghe. Oleh karena itu,
selain kapal-kapal Susen yang dimodifikasi ini. Di luar dewa kuno, Ding Yue telah mulai membangun sebuah bahtera kuat milik sistem dewa. Xiao Yan mengamati sekeliling. Ia melihat banyak sosok, semuanya pengikut Ding Yue dan para letnan kepercayaannya. Area ini adalah area terlarang, dan orang biasa dilarang masuk. Alam dewa kuno memiliki peraturan yang jelas. Oleh karena itu, tidak seorang pun kecuali anak buah Ding Yue yang boleh masuk. Namun, saat Xiao Yan muncul, seseorang melangkah maju, dengan pendekatan yang berbeda dari sebelumnya. Mereka dengan hormat menyapa Xiao Yan dengan mengepalkan tangan, menyambutnya. Nona Ding Yue ada di depan. Saya akan mengantarmu. Mengikuti orang ini, mereka segera mencapai lokasi Ding Yue. Lebih jauh di dalam, mereka melihat naga yang sangat besar dan agung, Xiao Yan. Di hadapan mereka berdiri Ding Yue, yang dibentuk berdasarkan wujud asli sayap naga, Jiu Yin, meskipun masih belum selesai. Kepala naga itu telah rampung, dan tubuhnya sepanjang 1000 kaki, tetapi masih jauh dari wujud asli Dragon Wing, Jiu Yin. Melihat Xiao Yan, Tuan Muda Xiao Yan, Ding Yue sangat gembira. Pencapaian Xiao Yan, prestasinya di teknologi Minghe, semuanya berkat Xiao Yan. Di alam dewa kuno, baik tenaga kerja maupun material disediakan tanpa syarat hingga ia merasa sangat puas. Ding Yue, pada gilirannya, memenuhi harapan alam dewa kuno, menciptakan senjata-senjata ampuh yang tak terhitung jumlahnya dan memanfaatkan semua yang tersisa setelah perang kekosongan besar untuk memperkuat aura ilahinya dan meningkatkan bakatnya yang luar biasa. Dunia kecil ini sudah mulai terbentuk, kata Xiao Yan, sambil mengacungkan jempol kepada Ding Yue. Ding Yue berseri-seri mendengar pujian itu. Pengakuan itu tentu saja menjadi sumber kegembiraan. Aku senang mendengar Tuan Muda Xiao akan kembali dan mencariku, pikirnya. Tapi ada hal lain yang terjadi. Ding Yue tersenyum, menggaruk kepalanya dengan ekspresi riang sebelum akhirnya berbicara dan bertanya pada Xiao Yan. Ya, memang ada teknik pengasuhan di dalam kehampaan agung. Kau bisa mendapatkannya di dalam kapal dewa kehampaan mereka. Ketika Ratu meminta Xiao Yan untuk menemukan Ding Yue, ia sudah mengerti maksudnya. Mendengar ini, Ding Yue mengerutkan kening. Ia membimbing Xiao Yan melewati tikungan dan belokan, tiba di sebuah area datar. Kantung darah yang tak terhitung jumlahnya ditempatkan di sana, beserta sosok-sosok di dalamnya. Kehidupan yang dikandung melalui metode ini hanyalah cangkang, tanpa jiwa, dan karenanya tidak berguna. Ding Yue berbicara, dan Xiao Yan menatap kantung darah itu. Jika aku ingin melahirkan anak dari roh primordial, aku ingin tahu apakah metode ini akan berhasil. Ratu juga mengatakan bahwa metode ini mungkin tidak berhasil, tetapi itu hanyalah sebuah percobaan. Kemudian, sebuah klon roh primordial muncul, mengambil kristal itu dari Xiao Yan, dan bertanya, bisakah kita mencobanya dan melihat apakah kita bisa melahirkannya. Melihat kristal emas yang mengambang di tangan Xiao Yan, Ding Yue ragu sejenak, lalu mengangguk setuju. Aku akan mencobanya, katanya. Tuan Muda Xiao, dulunya ras ini sangat kuat. Sekarang, dengan dunia yang mereka huni hampir hancur, jika kita dapat melanjutkan aura ilahi garis keturunan mereka, makhluk yang lebih kuat dapat lahir. Melihat ekspresi bingung Ding Yue, Xiao Yan mulai menjelaskan. Setelah mendengar ini, Ding Yue mengangguk lagi. Ia juga mengerti bahwa Xiao Yan tidak akan melakukan hal yang sia-sia dan sedang bekerja keras untuk mendapatkan napas ilahi. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan sudah dukung Mimin di Saweria link di deskripsi. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.